Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia AN Project. Di malam hari ini, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini, dan alhamdulillah kita juga akan memperkenalkan channel atau konten baru AN Project yang bertajuk AN Misteri. Dan pada malam hari ini saya berdiri di sini di wilayah sekitar Kecamatan Tonjong. Ya. Jadi AN Misteri ini menguak sebuah misteri atau kejadian-kejadian janggal yang dialami ataupun yang masyarakat lalui di sini. Dan alhamdulillah saya juga tidak sendiri. Saya juga ditemani dengan Mas Sayid. Assalamualaikum Mas Sayid. Ya. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Mas Sayid ini itu seorang praktisi ya kawan-kawan. Jadi dia akan menghandle semuanya, dia akan membuka semuanya dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Sayid, jadi gimana ini untuk kelanjutannya? Ya, saya udah lihat di sekitaran sini cukup lumayan juga. Baru masuk saya udah disambut makhluk-makhluk penunggu di sini. Yang pertama di sini ada Mbak Cantik ya, Mbak Fungkun lah bahasanya. Dan di sebelah sini di pohon sini juga ada orang tinggi besar. Di bawah juga banyak siluman-siluman yang mungkin ini udah lama banget ya berada di sini lah. Katakanlah udah jadi tempat tinggalnya, sarangnya. Jadi bisa dikatakan apa ya? Seorang penunggu Pak ya? Ya, penunggu tempat sini udah lama, mungkin udah ratusan tahun mungkin udah dari sini. Kalau di sini saya lebih tertarik yang di sebelah sana ya. Di sana energinya kuat sekali, mungkin di sana banyak sekali langsung banyak makhluk ini juga. Nextnya nanti kita akan buktikan dengan mediumisasi dengan memindahkan makhluk tersebut. Untuk yang orang-orang tidak bisa melihat, nanti insya Allah akan saya gambarkan ke media gambar agar tahu bahwa di sini ada penunggunya. Ya. Jadi gini penonton setia AN Project, berhubung ini himbauan juga ya, terutama kepada saya, kepada Mas Sayid, janganlah kita takut dengan apa yang Allah ciptakan. Semua itu ada di bawahnya. Ya. Jadi gimana caranya kita harus kuat, harus tahan iman. Ya. Mungkin Mas Sayid bisa menjelaskan nextnya, oke? Ya, nextnya sih kita sebagai manusia kan, sebagai umat muslim hidup berdampingan dengan alam gaib. Nah, derajat manusia itu lebih tinggi ketimbang makhluk-makhluk bangsa jin. Maka dari itu udah sewajibnya manusia nggak perlu takut bangsa-bangsa mereka. Tapi ya harus digarisbawahi, bangsa manusia itu tidak boleh senonoh. Katakanlah tidak boleh mengganggu makhluk-makhluk yang kasat mata. Mereka pun pengennya seperti itu. Makhluk mereka tidak ingin diganggu dan mereka juga tidak ingin mengganggu. Ya, kita sebagai manusia harus percaya adalah bahwa makhluk gaib itu ada berdampingan sama kita. Ya, gitu. Jadi kelanjutannya kita ke penelusuran dulu kali Mas ya. Ya, kita langsung cek, lihat sekitar. Lihat sekitar. Ya. Mari pemirsa AN Misteri. Oke, saya tunjukkan. Di sini bertengger ya, makhluk hitam tinggi. Mungkin ya udah lama penunggu di pohon ini. Langsung next kita melihat di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kerasa ya bau-baunya ya? Iya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir. Ya Hudamul Gaib, ya Hudamul Jasad, ya Rizal Gaib. Hadir. Wah, gini teman-teman. Di sini kuat banget ya energinya. Mungkin ini bisa jadi ini ada suatu gerbang gaib menuju alam ke alam mereka ya, Nek? ya alam mereka. Di sini udah kuat banget. Oh, semoga saja kita mendapatkan eksistensi dari mereka ya. Oh, mungkin apa kita Langsung ke mediumisasi kali ya. mau mediumisasi? Oke, sebenarnya saya ini pengen menunjukkan eksistensi mereka dulu. Mungkin kita coba ritualisasi dulu ya untuk pemanggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Hudamul Hadam, ya Hudamul Jasad, ya Hudamul Roh, ya Rizal Gaib. Hadir. Hadir. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini di sini panas sekali teman-teman. Mereka udah ada yang bertengger di sini, cuman mereka tidak mau menampakkan eksistensi mereka. Kita coba lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Hadamul Hadam, Hadamul Roh, Hadamul Jasad, ya Rizalul Gaib. Hadir. Allah, Allah. Ini baunya bau ini Mas ya? Sini lagi. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kuat sekali ya energinya ya. Astagfirullah. Oke, nanti kalau misalkan ada yang gak kuat bilang aja. Assalamualaikum. Kita dekati di sini. Ini bisa jadi ini gerbangnya itu dari sini menuju ke sana. Saya nggak tahu di sana ada tempat apa. Mungkin di sana ada suatu ini ya, kayak makam candi mengarah ke Mungkin sana. untuk kelanjutannya itu next kali ya Mas ya. Kita ungkit di situ ada apa loh. Ya. Nah, guys, Kita naik lagi itu. ini aromanya juga ini Mas ya. Ada bau anjir. Ada bau anyir. Ini paling kuat itu di daerah sekitar sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Hadamul Hadam, Hadamul Roh, Hadamul Jasad, dari Jalul Gaib. Hadir. Allah. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hadir.
dengar suara rintisan tangisan tapi jauh banget. Gimana ya? Hadir. Assalamualaikum. Ya, ini tepat di belakang saya. Mereka ada yang berkumpul di sini, cuman mereka tidak mau menunjukkan eksistensinya. Mungkin karena di sini tempatnya untuk keseharian kali ya. Iya. Ya, dan ini perlu digarisbawahi ya, penonton setia Unproject. Kita di sini nggak mengungkit-ungkit apa sih tentang apa sih, tapi kita di sini hanya untuk bersilaturahmi semata. Jadi kita ingin ini loh, kita hidup berdampingan bangsa mereka. Jangan saling mengganggu, jangan saling, ibaratnya ada tata keramanya lah ya. Ya, Jadi kata Mas Sayid di sini energinya cukup kuat, penonton setia Unproject. Mungkin kita akan memediasi di sini kali ya. ya. Kita coba mediumisasi di sekitaran sini dan nanti kita ungkap apa aja yang makhluk ada di sini. Sebelum saya perkenalkan dulu mediator kami. Ya. Dengan Mas siapa? Saming. Gimana Mas Aming, apa yang dirasain di sekitar sini? Energinya lumayan di sini. Tempatnya agak lumayan lah. Banyak makhluk ini ya. Tadi pertama Mas juga udah mulai Energinya udah besar di sini. Oke, gimana? Ya, langsung mediumisasi aja. Langsung. Oke, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kisah apa ki? Oke, makhluk enak ki. Assalamualaikum. Ini makhluk penunggu sini. Dari mana asalnya kalian? Dari sini. Kamu yang menunggu di kali situ ya? Sana lagi. Kamu tadi yang di air itu ya? Yang di air ya? Dari sini. Nama kamu siapa? Dari bangsa apa? Bangsa Jin. Oh, di sini kan sering aktivitas pengganggu ya? Maksudnya bahasa kamu sering mengganggu aktivitas orang yang di sini apa enggak? Apa mereka yang bekerja di sini memberikan sesuatu kayak sajian gitu, penyiraman? Jadi nextnya gimana supaya bangsa kalian nggak mengganggu mereka? Soban. Apa? Soban. Korban. Sorban. Gimana? Harus sopan ya? Sopan. Gimana sih cara sopannya? Harus bismillah dulu, assalamualaikum dulu. Ya. Sini yang pemimpinnya siapa? Yang pemimpinnya di sini siapa ya? Ada satu. Benda pusaka, mustika. Oke. Jadi ini makhluk penunggu sini juga mungkin terlalu ini ya, agak panas. Jadi saya doain kamu ya, biar ada di sini pada tenang semua ya. Oke, mungkin itu aja nextnya, biar kami bisa membicarakan kepada masyarakat sekitar sini supaya nextnya bisa sopan kepada bangsa kalian ya. Allah.
Kamu keluar, jangan masuk sini. Keluar. Jadi tadi nggak mau keluar ya. Tadi pas mediumisasi ini apa? Dari bangsa jinnya susah untuk keluar. Ya kita sih berharap semoga tempat ini dipergunakan dengan baik yang semestinya. Jangan ada pacarnya di sini apa gimana, karena bangsa jin pasti akan merasa terganggu atau gimana lah. Ketika kita ada etikat baik, pasti dia juga ada etikat baik buat kita ya. Jadi tetap tonton terus Ain Misteri, oke? Sini energi yang sangat kuat sekali. Mediator kami sempat kehilangan kendali karena tubuhnya kemasukan bangsa sini lagi. Nah mungkin yang tadi penguasanya masuk lagi mungkin nggak terima ya, tapi kan kita niatnya baik, agar kita bisa sopan kepada bangsa mereka, agar tidak terjadi sesuatu yang kejanggalan kepada orang-orang yang bekerja di sini ya. Mungkin itu saja. Ya. Dari bangsa jinnya belum mau keluar ya? Ya, Tadi ya. tadi ada Sedikit hambatan. Mungkin kita akan kasih istirahat dulu ke mediatornya ya. Jadi tadi ada kawanan mereka yang lebih kuat lagi. Mungkin dari tadi udah memantau, terus siap masuk ke sini ya. Makhluk tersebut langsung masuk dan tadi mau menyerang saya. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menghandlenya. Semoga nextnya tempat ini jadi aman, yang orang-orang pada bekerja sini nyaman. Insya Allah semuanya aman, insya Allah. Gimana Mas Fajar nextnya? Jadi nextnya kita mungkin ke media gambar kali ya. Lagi kita akan penelusuran lagi dan akan merehatkan apa tenaga-tenaga yang berkurang ini. Mungkin penelusuran kita akan menggambarkan sosok apa sih yang biasa Yang ada di sini loh ya. Oke, tetap terus pantengin terus Unproject guys. Tadi kita udah memediasi kali ya, dan mediatornya biarkan untuk beristirahat, menambah energinya kembali ya Mas ya. Dan untuk sesi selanjutnya Mas Sayyid bawa buku gambar ini Mas. Ini Ya. ceritakan tolong Mas. Jadi saya untuk rekan-rekan yang bisa apa sih yang ada di makhluk daerah sini yang tadi memasuki mediator kami juga, insya Allah atas izin Allah saya mencoba menggambarkan apa yang saya lihat makhluk yang ada di sini.
saya terapkan ke media gambar agar kalian bisa mengetahui, oh ini loh wujudnya. Oke, nextnya kita langsung aja ya. Langsung aja kali Mas ya. Pantengin terus.
Oke. Alhamdulillah cukup nguras tenaga ya Mas ya. Ya, benar sekali. Nah, niki Mas Sayid wis proses penggambaran sing penemu ning kene ya. Iya. Bisa dijelaskan Mas? Enggak, ini penggambarannya apa aja yang di sini? Saya sudah melakukan proses ritualisasi kegiatan mata batin ke media penggambaran agar penonton channel mengetahui apa sih yang ada di sini, yang menunggu emang dari sini. Yang pertama, saya mendapati sosok pocong. Makhluk ini mungkin udah lama sekali di sini ya, mungkin udah ratusan tahun di sini, yang berada dari seberang sungai ini. Di situ terdapat makam dan dia pun datang ke sini memperlihatkan wujudnya ke saya. Akhirnya saya tangkap, saya pindahkan ke media gambar. Ya inilah. Jadi ini udah ini sama si sosoknya itu ya Mas ya? Ya, makhluk itu udah memperlihatkan sosoknya kepada saya dan ingin memberitahu bahwa yang paling lama di sini ada ini. Mungkin dia dulunya bangsa manusia, mungkin ya karena udah masa lampau, orinya masih tertinggal di sini. Setelah ini insya Allah nanti akan saya doakan agar nanti beliau juga tenang di alam sana ya. Amin amin. Yang kedua, saya mendapati sosok jin. Makhluk ini yang bertengger di pohon besar yang ada di belakang tadi, yang pas waktu kita masuk, yang saya katakan makhluk tinggi besar itu adalah makhluk ini. Makhluk ini tinggi besar, kisaran 3 meter, badannya berbulu, badannya besar, hitam, bulu hitam, tapi dia mempunyai cula satu, tanduk satu ke depan, dan taringnya juga panjang. Ini makhluk ini udah lama bertengger, lama sekali, mungkin sudah ratusan tahun di situ, penunggu situ. Insya Allah nanti juga kita doakan agar supaya tidak mengganggu aktivitas orang-orang yang bekerja di sini ya. Amin amin. Tapi insya Allah selama makhluk ini di situ, manusia nggak ada yang mengganggu, dia pun nggak akan mengganggu. Yang penting kita terhadap sebagai manusia harus sopan ke tempat-tempat yang seperti inilah, yang dikatakan angker wingit. Harus senantiasa berdoa agar diberi keselamatan ya, tidak terjadi kejanggalan apapun. Oke, gimana Mas Nazar lanjutnya? Jadi Mungkin kita ada yang tanya? ya udah ditambahin dapat 2 penggambaran ini loh ya. Ya, ada di penggambaran. Ini kalau boleh tahu yang biasa sosok pengganggu di sini apa gimana ini? Ya bisa jadi mungkin Yang sering mengganggu kali ya? ini bisa mengganggu mungkin kalau ada manusia-manusia yang Yang serakah, jahil. jahil serakah. Kesininya pun mungkin nggak minta izin terdahulu ya, apa sopan santunnya nggak dijaga lah, maksiat apa di sini pasti dia mengganggu. Karena apa? Dia nggak senang kali ya ada tempatnya dijadikan seperti itu. Makhluk yang tinggi besar ini pun juga sama, masih seperti itu. Jadi 2 inilah yang sering bertengger di wilayah ini. Ini yang misalnya kita juga ada tata keramanya lah. Iya. Ke tempat-tempat seperti ini kita harus punya sopan santun, etikat baik. Jangan malah disalahpergunakan buat pacaran apa gimana. Jadi buat anak-anak muda, ada project yang biasanya nonton anak-anak muda ya. Jadi kita harus, ya ibaratnya janganlah pacaran di tempat seperti ini loh. Karena bangsa yang lain itu apa nggak suka loh ya, Iya. nggak suka seperti ini kayaknya. Jadi prosesnya cukup lumayan melelahkan, Iya. Menguras energi juga. Dan nanti kita kelar semua ini, kita akan doakan di tempat ini semoga di sana baik, di kita juga ada etikat baik. Iya. Jadi sama-sama kita mendoakan agar semuanya lancar tanpa kendala
dan semuanya insya Allah aman. Amin. Oke, untuk mengakhiri penelusuran kita di malam ini, alangkah baiknya ya kita berdoa untuk mereka agar diberi ketenangan, ketentraman, amin, di daerah sini. Kita hidup berdampingan, nggak ada yang mengganggu ataupun diganggu. Intinya agar kita sesama makhluk Allah diberikan keharmonisan dalam menjalani hidup. Yang pertama tentunya kita berdoa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya. Inilah yang bersepuh tanpa berhenti, tanpa berhenti. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita udah proses pendoaan untuk mereka. Semoga mereka tenang, tentram, bisa hidup berdampingan bersama kita bangsa manusia, karena kita pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gimana Mas Asgar? Alhamdulillah proses semuanya sudah selesai. Jadi apabila penonton setia Ain Project gimana ini tepatnya, silakan tebak-tebak saja di kolom komentar, oke? Jadi jangan lupa dukung terus channel Ain Project dengan cara klik, like, share, and subscribe. Oke, terima kasih Mas Sayyid. Sampai jumpa.